Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas satu pesan, yaitu jangan mudah percaya. Kenapa jangan mudah percaya? Karena apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca belum tentu benar menjadi satu kenyataan. Dalam setiap tulisan saja, dalam setiap tulisan, bukan hanya tulisan, tapi juga semua karya, baik karya seni, karya ilmiah, karya performa, misalnya teater, film, ataupun misalnya karya ukir, patung, relief, dan sebagainya, atau mungkin juga karya lukisan, bisa juga pembicaraan, pidato, atau kata-kata, bahkan postingan di media sosial, apapun yang berupa perwujudan ekspresi manusia tentang satu hal itu belum tentu benar sebagai satu kenyataan. Ada orang pura-pura berantem di depan kita, ya hanya pura-pura saja, ya mungkin pura-pura itu menyenangkan buat mereka. Apapun yang kita dengar, kita baca, kita lihat dari hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang tidak nyata. Orang pura-pura bahagia, padahal di hatinya dia menangis. Orang pura-pura menangis, padahal di hatinya dia tertawa. Karena ada tujuan dari setiap karya atau ekspresi. Apapun itu, satu ekspresi, postingan di media sosial, tulisan, itu punya tujuan. Tujuannya apa? Ada 4 tujuan. Ya, seseorang menghasilkan sebuah karya, mengekspresikan sesuatu yang dia ketahui atau yang dia yakini adalah karena satu dua atau bahkan sampai keempatnya, ya, dari 4 buah tujuan, 4 buah alasan. Pertama, memberitahu, artinya itu sebuah pengetahuan untuk orang lain tahu, maka dia ekspresikan supaya orang tahu. Kedua, meyakinkan. Meyakinkan berbeda dengan memberitahu. Kalau dia ingin meyakinkan Anda tentang sesuatu yang dia yakini atau sesuatu yang dia rasakan, misalnya bahwa benar loh dia merasa diperlakukan seperti misalnya dia merasa diperlakukan seperti binatang, misalnya itu satu contoh supaya Anda yakin. Dia memberikan ekspresi-ekspresi yang membuat Anda yakin bahwa oh, yang bersangkutan memang pernah diperlakukan seperti binatang. Itu satu contoh, ya, untuk orang meyakinkan atau untuk mengajak, mendesak, ya. Eh, Mengajak atau mendesak, ya. Tadi ada sudah 3, untuk memberitahu, informasikan, untuk meyakinkan, itu mengajak atau mendesak. Mengajak ini ya seperti mengajak supaya Anda mau ikut dengan dia, mengikuti gagasan-gagasannya, misalnya supaya ikut dalam perjuangannya, supaya Indonesia merdeka, atau supaya terlaksana satu demokratisasi, misalnya supaya ikut memilih seseorang yang mencalonkan diri dalam partai politik, misalnya, atau dalam pemilihan umum, ya. Nah, begitu juga bisa juga menghibur, ya, sekedar hiburan aja, ya, seperti kita lihat beberapa, mungkin salah satunya tidak perlu saya beritahu nama, salah satu advokat atau pengacara terkenal yang sering muncul di media sosial maupun di media massa, dia sering menghibur kita. Itu hiburan, ya. Hiburan terlihat senang, terlihat bahagia, terlihat ada kemewahan, itu semua untuk menghibur. Jadi menghibur, ya, dia hiburan. Di dalam hatinya kita nggak tahu, mungkin dia sedih, mungkin dia apa, kita nggak tahu, karena kita hanya melihat apa yang terlihat saja. Salah satu nasihat yang datang kepada saya, misalnya, ya, teman kita yang kuliah di luar negeri, tidak mungkin dia akan posting homesick, ya, kangen sama rumah. Ya, tentu tidak akan terjadi hal itu. Atau kedinginan, kelaparan di luar negeri. Ya, itu nggak akan pernah dia posting di media sosialnya. Dia akan posting yang baik-baik. Begitu pula, ya, dengan
Anda sendiri, kalau Anda sendiri kira-kira akan memposting yang baik-baik atau yang buruk-buruk tentang diri Anda. Jadi dari 4 tujuan tadi tentu dapat disimpulkan bahwa apa yang diposting belum tentu kebenaran. Apa yang dikatakan, diekspresikan belum tentu benar fakta. Ya. Karena bisa jadi memang untuk menginformasikan, tapi informasi itu benar kembali lagi pada saringan-saringan yang kita butuhkan untuk sebuah informasi. Apakah benar, apakah baik? Belum tentu benar, belum tentu baik, belum tentu dia berguna, bermanfaat bagi kita. Jadi informasi yang datang belum tentu benar, belum tentu baik, belum tentu punya kegunaan, manfaat bagi diri kita. Untuk meyakinkan, artinya kalau untuk meyakinkan apakah dia itu perlu meyakinkan Anda atau segitu mudahnya kah Anda untuk yakin, apalagi kemudian diajak, ya, didesak untuk tersugesti untuk melakukan hal-hal tertentu, misalnya tersugesti melakukan tindakan tertentu yang bisa membahayakan nyawa Anda, membahayakan nyawa orang lain misalnya. Ya, desakan atau ajakan itu bisa baik, bisa buruk. Ajakan untuk memilih seseorang, ya, calon kandidat dalam pemilihan umum, ya, atau desakan mengadakan pergerakan demonstrasi besar-besaran, itu belum tentu sebuah sesuatu yang nyata, fakta. Apa yang dia sampaikan belum tentu merupakan sesuatu hal yang benar. Atau apalagi kalau itu adalah tujuannya menghibur. Biasanya karya-karya fiksi, baik itu berupa karya fiksi yang ditulis maupun yang dipentaskan atau yang dilukiskan, atau yang dibentuk seni ukir, seni pahat, tentunya ya hanya untuk menghibur. Kemungkinan besar ya dia hanya untuk menghibur saja fungsinya atau tujuannya, sehingga tidak bisa langsung dipercaya. Itu hanya sebuah hiburan saja. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu sempat viral ada, ya, salah satu pejabat negara yang menyampaikan ini di dalam sebuah acara hiburan televisi ada logical fallacy. Ya, of course ada logical fallacy dalam hiburan tersebut karena itu hiburan, tujuannya untuk menghibur. Kalau misalnya mencari orang, ya, dua orang saling mencari, kemudian di adegannya dalam acara TV itu tiba-tiba ada mobil lewat atau gerobak lewat, setelah gerobaknya hilang atau mobilnya hilang, orangnya pun hilang. Satu hal yang tidak mungkin kalau mereka saling mencari, atau misalnya sudah mau ketemu, dia ada di situ tertutup oleh mobil, tertutup oleh gerobak, mobilnya atau gerobaknya kemudian berpindah, bergerak, orangnya masih ada di situ. Kemungkinan besar orangnya masih ada di situ kalau pakai sesuatu yang nyata. Di dalam dunia nyata seperti itulah, nggak mungkin orangnya tiba-tiba hilang kok secepat kilat. Gerobak mobil berapa lama sih proses geraknya, misal, kecuali mobilnya lama berhenti di situ, orangnya masuk ke dalam mobil, nah selesai, ya nggak mungkin ketemu. Nah seperti itulah kenapa logical fallacy itu ada di dalam acara-acara hiburan, ya karena memang untuk menghibur, itu bukan untuk memberikan informasi pengetahuan kepada Anda. Itu bukan pelajaran ilmu hukum, bukan pelajaran ilmu sosial, bukan pelajaran misalnya pelajaran ekonomi atau pelajaran ilmu alam, sama sekali, ya. Itu bukan pelajaran sejarah juga, bukan. Itu cuma semata-mata untuk hiburan. Seperti itulah barangkali tujuan-tujuan yang kita harus tahu, ya. Kalau dia ingin memberitahu atau meyakinkan kita, mengajak kita lihat lagi apakah kita perlu tahu, apakah kita perlu untuk diyakinkan, apakah kita perlu untuk mengikuti ajakannya, desakannya, sehingga kita mau mengikuti, mentaati dia begitu saja, nurut, kemudian mengikuti, melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Biasanya seperti itu berupa dogma-dogma, doktrin-doktrin,
atau ajakan-ajakan ideologis yang belum tentu benar, ya, atau retorika-retorika yang berbau-bau kami atau kita lawan mereka, yang menjadikan orang berhasil untuk menghasut, kemudian kitanya terhasutlah masa, akhirnya terjadi konflik. Nah, seperti itu berbahaya sekali. Atau Anda percaya pada acara hiburan, seolah-olah acara hiburan tersebut mentang-mentang memperlihatkan fenomena sosial atau mungkin memperlihatkan kisah sejarah, settingan sejarah, itulah yang terjadi pada abad itu, itulah yang terjadi pada masa tersebut. Tentu begitu mudah percaya pada sesuatu hal apapun, pada setiap yang diposting oleh teman Anda, pada setiap yang diposting oleh orang lain, pada setiap yang ditulis, itu satu kebodohan. Jadi sekali lagi, jangan mudah percaya pada apapun dan pada siapapun.